Wah, iya, contoh dari Yesus mana? Yesus bilang makan apapun, yang penting selagi tidak haram. Wah, kalau gitu saya boleh tunjukkan satu ayat nggak di kitab Anda? Mau nggak Anda makan makanan ini? Oh, baik, saya tunjukkan ya. Juga nggak apa-apa. Oke, nih. Maukah Anda makan ini? Nih, ya. Nih, coba Anda lihat. Nih. Makanlah, ini perintah ya. Makanlah makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, ini roti yang dipanaskan dengan mau Anda makan? Mana ada Ayo. roti bilang Tuh kotoran manusia apa itu? Kalau kalian itu Ini dalam kitab Anda toh. Kaki kanan, kaki kiri keluar pakai kaki kanan. Cebok pun diajar di Al-Quran. Ya makanya, mau nggak Anda? Ini halal atau unta pun ini diajar sama Muhammad. Pak? Ini halal atau haram? Coba. Jangan diminum. Anda makan ini halal atau haram nih? Ini masih Halal. bisa dimakan. Wah, halal. Iya. Jadi kalaunya makan roti dibakar di atas itu halal gitu ya? Wah. Hah? Kalau halal bukannya di Al-Quran belajar cebok. Waduh. Ini manusia semua jadi halal, pun jadi halal. Macam mana? Halal. Aduh. Nanti kita bilang RK tuh, bukan apa lagi ya? Tanya RK, halal nggak dimakan gitu? Ya. Berapa nih RK ya? Biar kamu tuh langsung nggak bisa ngomong. Oh, kemarin saya ajarin RK masalahnya, Pak. Kemarin kan gini. Kemarin gini sama RK, PT-nya ada. Anda lihat aja. Saya ajak RK, yuk. Gini kata saya sama RK, yuk kita debat offline, di hotel mana, daerah mana, atau di rumahmu gitu. Ya. Tapi kagak boleh pakai laptop, kagak boleh pakai HP, kagak boleh pakai buku. Tapi tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Bible. Apa jawaban RK? Menangis. Kamu aja tidak menangis RK, nggak bisa jawab. Kamu nggak tahu. Edis TV 4, Pak. Edis TV rekamannya ada. Bentar Bapak. Ya. Gantian kita ngomong ya. Edis TV debat 4 kali dengan jangan sok pintar. Bapak, bentar. Saya dengarkan juga setelah ngomong, yang penting kita ngomongnya jangan tabrakan gitu ya. Edis TV udah 4 kali dengan saya debat dan 4 kalinya kabur. Banyak rekaman Edis TV kabur dari saya, di YouTube ada, di PT ada, PT TikTok. Edis tidak pernah kabur. Edis TV tidak pernah kabur. RK juga pun tidak pernah kabur. Makanya Anda buka PT saya dan YouTube saya, ada rekaman. Jejak digital itu memang kejam, Pak. Ya. Edis TV dengan RK itu, kamu yang nggak bisa jawab. Ayo, apa jawaban Edis TV ketika saya tanya, Dis, betulkah Tuhan kamu ya telanjang di tiang salib? Edis langsung kabur dari tema. Tuh Edis TV tuh. Aku yang nonton ini kok. Oh, ini bukti, ini bukti ada kok. Nah, ini bukti ada. Saya tampilkan ya. Makanya bukti yang ngomong nih. Kamu tak bisa apa-apa. Nah, no. Dia, mereka
membagi-bagi pakaiannya. Oh. Undi. Oh. Coba kamu sudah baca. Membagi-bagi pakaiannya. Oh. Habis pakaian Yesus di tiang salib. Tidak apa pula. Mana kamu Edis? Ini Edis nih. Nih. Kamunya mana? Ini saya. Ini Edis. Kamu mau naik ke sini? Rekaman ada toh. Ya. Enggak usah mulut, enggak usah mau dengan kamu. Enggak usah mulut besar sama saya. Masalahnya Kamu dia mulut besar. empat kali kabur, makanya saya ajak. Besar itu kok. Dia debat offline Ustaz di apa? rumahnya langsung. Ya. Apa? Sampai sekarang mana jawaban Edis? Mana jawaban Edis? 3 bulan meninggal. Kayak gimana? Nah, ayo. Nggak usah ngomong besar sama saya. Nggak usah. Bukti ada gitu. Bukti ada. Kamu cuma bicara yang mulut besar saja. Ayo. Apalagi? Mulutnya besar. Tapi Edis yang jadi bahan tertawaan umat Islam dibanggain Kristen. Ayah. Orang itu kung. Bentar, saya ganti judul dulu ya. Nah, tuh. Apalagi nih? Anda mau menyampaikan unek-unek apalagi nih? Sudah itu saja. Itu saja ya. Nanti besok saya bilang Edis dengan RK. Ya, bilang sama Edis ya. Bilang. Mana harga dirimu bilang kayak gitu ya? Jangan lari ya. Jangan lari, bilang sama Edis. Iya. Oke. Saya makan babi dulu. Baik, makanlah sama ininya langsung, sama jakarnya ya. Aduh. Ada aja. Ini teman-teman kalau yang belum tahu dengan judulnya yang tadi malam nggak nonton live saya itu ada ayatnya ya, Tuhan kalah gulat ya. Halo, selamat sore. Yang nggak minum pakai apa? Halo, selamat sore. Wah, kau lagi kerja malah naik kau. Nggak jelas amat, kerja ya kerjalah. Ya, apa ini? Bentar. Ini minta tampol ya teman-teman. Nikahin anak 5 tahun daripada yang 3 tahun kayak Yesus ya. 3 tahun kayak Yesus, kayak gimana? Yesus nikahin anak 3 tahun mah. Aduh. Nih kau baca nih ya. Nih, apa kata Yesus nih? Nih, kata Yesus ya. Istriku yang paling muda ialah Maria, kata Yesus, yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Ya. Oh indahnya. Markus 6, 18 sampai 19, Keluaran versi 1928. Ya. Mending 5 tahun, kalau 3 tahun apa faedahnya? 3 tahun diembat juga. Aduh. Oten. Kayak gimana? Kalau kau hujat Islam, Bibelmu pasang badan, ya. Gimana sih? Oke. Waduh, langsung pingsan. Iya, Bang, langsung pingsan pasti kalau sama saya, ya. Apalagi ada, saya punya ayatnya, ya, punya ayatnya. Apalagi, ayo naiklah, jangan takut sama saya Kristen, ya, saya kagak makan ente, kagak makan manusia. Mana sih? Aduh,
Hmm. Hmm. Gak muncul lagi dia. Ya iya, malu. Ah, ah, ah. Teman-teman, bantu posting ulang dong. Posting ulang. Ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Pak? Pengikut Yesus. Oh, pengikut. Pengikut Yesus. Pengikut atau penyembah? Mana yang betul? Dulu pengikut Muhammad. Pengikut atau penyembah? Pengikut. Pengikut bukan penyembah. Pengikut aja. Dulu pengikut Oh, bukan. Muhammad saya. Bukan penyembah. Bukan, saya pengikut. Oh, pengikut bukan penyembah. Baik. Kalau pengikut saja saya pun ikut Yesus. Kata Yesus, sembahlah Allah, saya sembah Allah. Yesus contohin di sunat di hari 8 saya sunat. Yesus kagak pernah makan babi, saya kagak pernah. Ya. Terus Yesus puasa, saya pun puasa. Itu namanya pengikut. Nah, sekarang saya mau tanya, satu hal Anda sunat nggak? Saya udah berapa kali sunat ya? Wah, sampai habis itu ya kulub. Ngeri juga ya. Terus yang Anda sembah siapa? Kata Yesus, sembahlah Allah. Udah ada semua dibelajarin. Siapa? Yang Anda sembah siapa? Ya semuanya sih. Kalau di Muslim dulu saya yang dibilang Abdul Minanas, Abdul Minallah. Apa itu Abdul Minanas, Abdul Minallah? Apa itu? Hah? Ya. Hah? Kalau semuanya kita udah tahu. Gimana tadi? Gimana tadi dalilnya kayak gimana? Hah? Berarti ini lawakannya. Apa itu Abdul Minanas, Abdul Minallah? Apa itu? Kembali kepada yang diomongkan. Ya kacau. Makanya kalau kagak tahu Islam kagak usah ngomong. Ngaku-ngaku Muslim pula, saya tes dalil aja ente belepotan. Kayak gimana? Baca Al-Fatihah coba. Waduh, Al-Fatihah nanti Bacalah, saya mau dengar. Ngakunya kan tadi Muslim. Saya minta Al-Fatihah aja baca. Nanti kebakar saya. Enggak kebakar. Kalau yang ngaku Muslim, kagak mungkin Muslim kagak hafal Al-Fatihah. Enggak, aku mau tanya sama Kayak gimana? Enggak usah lah kalau kau pembangkang Yesus. Ngapain kau ngaku-ngaku Muslim? Ada. Iya, sama saya itu nggak bisa nyamar-nyamar, nggak bisa. Aku nggak mau disamar, aku saudara kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Indonesia Indonesia kalau mengakui ketuhanan yang Maha Esa kan semuanya itu tergantung orang ya kan? Iya, betul tuh, Indonesia ketuhanan yang Maha Esa. Kan kayak gitu. Bukan ketuhanan yang Maha Tiga dalam satu, nggak ada. Yang namanya ketuhanan tiga dalam satu udah melanggar Pancasila, ya. Aduh, itu aja udah salah dilanggar, gimana sih? Enggak. Saya berlibat ya. Ustadz ini berlibat ya. Ribet kali, kau ngomong selalu salah di hadapan saya. Enggak apa-apa lah, saya nggak lagi kuliah, saya udah kuliahin banyak sama Ustadz, saya udah dikuliahin. Katanya Ya, saya ngomong, teman-teman saya ngomong kasar terus. Di mana dari tadi saya ada ngomong kasar atau asumsi? Kan nggak ada, pakai data semua. Aduh, gimana sih? Enggak apa-apa lah. Mau data tapi kan imannya kan satu. Aduh, ayo, gak kayak gimana teman-teman? Minta kopinya dong. Ini live streamingnya dipenuhi targetnya gitu ya. Kalau ada koin satu tuh, kasih kopinya tuh satu tuh. Ya, ini TikTok pengen cepat kaya juga mereka. Oh ya, itu kayak hati. Gimana Ustadz nih, kayak hati nggak sih? Pengen cepat kaya ini TikToknya. Kayak apa? Targetnya koin melulu. Apa-apa, bagus lah.
Ente open cam dulu dah, coba tunjukkan pesonamu, coba. Ayo, kayak gimana? Udah kayak Indosiar dong. Nah, ayo. Nah, takut sponsornya ini kopinya kopi apa ya? Kopi Liong apa kopi kangen? Udah tercapai itu targetnya, teman-teman. Gak usah kasih kopi, kasih singa aja lagi ya. Makanya saya ngelihat Ustadz kayaknya pengen ketawa mulu. Saya dulu pernah di diskusi ya kan, tapi di Jawa sih, di Solo. Karena mungkin pernah ketemu kali sama Ustadz ya di Solo. Kapan lupa saya tuh, udah sebelum corona kayaknya Ustadz pernah ke Solo deh. Kalau ke Solo Jawa Tengah ya? Iya. Saya belum pernah diundang ke Jawa Tengah, belum. Kalau Jawa Barat, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jawa Timur, itu ada kembarannya itu dong. Pernah. Hah? Ada kembarannya nggak sih, Ustadz? Iya, saya kan 3 dalam 1 toh. Nggak usah heran, akun saya aja 3 dalam 1, akun TikTok. Enggak. Gimana? Nih, boleh nggak? Kita ini ada kembarannya nggak sih? Nggak ada. Hah? Nggak, dalam wujud gambaran tuh kan pasti kita ada kembarannya. Kemarin saya dibilang, kamu kok mirip Sarul kan ya, yang artis itu. Soalnya Bu, bilang yang bener lah. Terus ada bilang artis ini. Apa memang kembaran itu ada di setiap kota? Menurut Ustadz gimana tuh? Ada nggak sih kayak gitu? Asumsi aja itu. Saya kan ngeliat Ustadz kok ini kembaran, mirip banget, mirip banget. Apa benar apa kembarannya? Asumsi aja itu, Bang. Ada lagi nggak? Kalau enggak saya gantikan dengan Kristen lainnya yang bisa open cam nih, silakan. Ya sudahlah, kalau memang tidak sayang dengan pembicaraan kita ya sudah yang. Ngapain saya sayang sama Anda? Nggak ada pedang lawan pedang. Nggak ada pedang lawan pedang. Ogah nggak tertarik saya sama ente. Sayang itu kan bukan sayang ininya, maksudnya sayang untuk obrolannya. Gitu. Ya gini Bang, kalau mau lama open cam lah. Masa saya ngomong sama gambar aneh-aneh aja. Ya sudah. Saya gantikan ya dengan Kristen lainnya. Terima kasih. Oke, saya follow dulu. Oke, berkah selalu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikum. Iya teman-teman, ini akun kecil, penontonnya masih kecil, makanya saya selalu minta posting ulang, minta sama teman-teman kalau ada target dipenuhi gitu, biar direkomendasikan oleh TikTok. Halo, selamat sore Mbak. Sore, Mbak namanya Pasaribu, Kristen ya? Iya. Open cam lah. Nggak bisa lagi apa nyusuin anak, boleh kan? Waduh. Ya. Kalau nyusuin anak nggak usah lah, jangan. Ya, nggak apa-apa dah. Kalau lagi nyusuin anak, bahaya. Kalau lagi nyusuin anak, kena ban pula saya. Tapi masih mending si anak itu daripada bapaknya yang disusuin. Kayak gimana? Silakan. Ada yang mau ada yang mau diobati atau mau ditanyakan? Mau bertanya boleh. Nah, silakan. Kan saya ada nonton banyak nih video-videonya yang di TikTok itu. Nah, jadi ceramah-ceramah kayak ustadz gitu. Kalau kita di sorga nanti, kalau perempuan dapat yang menjaga kita, ada nanti pangeran-pangeran gitu kan. Jadi kalau laki bapaknya nanti yang bidadari katanya. Itu surganya gimana itu maksudnya Pak Ustadz? Gini, ya kalau pangeran-pangeran itu pemuda-pemuda, itu pelayan. Pelayan bukan berarti dia banyak dapat laki-laki yang bisa berhubungan dengan dia, enggak. Dia dilayani atau diratukan, maksudnya. Kalau seorang istri, dia bersuami, dia masuk surga dengan suaminya.
maka sang istri dia menjadi ratunya bidadari di surga. Kalau laki-lakinya itu belum punya pasangan lalu dia syahid, maka dia dibalas dengan 72 bidadarinya. Kan kayak gitu, dari aturannya gitu. Tapi Mbak, masih kurang di Islam ini 72. Udah puas saya 72. Kalau Yesus janjikan 100 istrinya. Kayak gimana? Gimana itu tak tertulis ada 100? Karena kami nggak pernah dengarnya. Ya iyalah, kecewa nanti perempuan Kristen kalau dibacain pendeta di gereja. Gimana? Sini saya bukakan ayatnya ya. Bacain aja. Ini enggak, saya langsung bukakan aja sama Anda ya. Iya. Biar saya enggak terkesan asumsi, oke? Iya. Nih. Bentar. Oh. Nih. Mbak, nih mari kita baca ya. Ini Matius, Anda nanti bisa buka di Matius 19:29 ya Mbak ya. Bunyinya kayak gini nih, terjemahan Anda nih kan banyak ya versinya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, kata Yesus, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau istri, ya gede kali itu istrinya, ya. Atau anak atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat. Wah, istrinya 100, ladangnya 100 nanti Mbak ya. Bukan istrinya yang 100 di situ. Dan akan mewarisi hidup yang kekal, kata Yesus. Bukan istrinya Jadi dimaksud. jadi bentar Mbak, belum selesai. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumahnya 100, saudaranya 100, laki-laki, saudara, ayah, ibu atau istri semuanya 100 semua. Itu kalau kita baca bawahnya Mbak ya. Berhubung semua akan ditambah menjadi 100 kali lipat. Rumahnya jadi 100 kali, saudaranya menjadi 100 kali, ibunya 100 kali, ayahnya 100 kali, ladangnya 100 kali, dan istrinya pun jadi 100 kali lipat lebih banyak. Ya. Yang mana di situ tertulis istrinya 100 kali lipat? Nih, yang semua yang ditinggalkan. Bukan yang di bawah tadi, yang di bawah tadi. Yang di bawah tadi. Ini di bawah nih. Coba. Gunaika istri wanitanya akan jadi 100 kali lipat lebih banyak juga. Wow. Itu maksudnya bukan seperti itu, Ustaz. Kayak gimana? Kalah Mbak yang 72 kalah. Aduh, enggak puas saya 72. Saya maunya yang 100 Itu berat. Sebenarnya Ustaz, saya tidak mau berargumen dengan Alkitab atau Al-Qur'an, tapi saya tidak mengerti kata-kata itu tadi yang pertanyaan saya sama Ustaz. Nanti Mbaknya bacalah. Saya cuma tunjukkan isi kitab Anda ya terkait masalah apa saja yang ada di surga gitu. Bagaimana ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus kan di surga ada makan-makan, istri dibalas 100 kali lipat, di surga kawin-mawin, itu ajaran Yesus. Tapi kalau ajaran Kristen beda. Kata ajaran Kristen, di surga hidup seperti malaikat yang berbentuk roh. Lah, kayak gimana ceritanya di surga kayak Casper? Bukannya juga Ustaz. Karena ada video-video itu yang Pak Ustaz ada juga yang bilang, saya sebenarnya malu mengatakan kita itu di surga memecahkan perawan apa gitu. Itu yang saya tonton sih. Saya tidak mau. Iya, saya tahu videonya itu. Memperjelas saya itu tahu. gitu. Iya. Saya tahu itu videonya, Mbak. Gini. Tahu ada seorang ustadz yang saya bilang ustadz ciki-ciki, nggak tahu backgroundnya juga gitu ya. Terus kemarin itu gini ya, tampil di televisi kan gitu, betul? Ya. Katanya di surga, waduh, kenikmatan yang diberi Allah di surga yaitu memecahkan istri atau memecahkan perawan istri-istrinya. Dalilnya mana? Kalau saya nggak bisa dibodohi.
Kalau saya tanya Iya. dalilnya, kau di Al-Quran maupun di hadis, mana dalilnya seperti yang kau katakan? Iya, saya kan saya Jangan sudah bilang, asumsi. berargumen. Kan saya sudah bilang saya tidak mau berargumen dengan Ustadz. Cuman saya yang melihat video itu, apakah benar? Apakah kalau Ustadz Artinya bilang gini, tidak Mbak. benar, ya Artinya apa? gini. Ya, artinya gini. Kalaunya dari saya kan tidak ada dalilnya, Mbak udah tahu. Berarti orang Iya. ini asumsi dan oknum dari Islam yang melebih-lebihkan Al-Quran dan melebih-lebihkan hadis gitu. Ya, salah. Jadi kami, Mbak ya, Al-Quran dan hadis itu ngeri loh ancamannya kalau disampaikan pakai asumsi. Ya, Oh, iya. man qala fil Qur'an bi ra'yihi, barang siapa yang dia berpendapat tentang Quran atas akal dia, apalagi akal-akalan dia, ya. Nah, tuh. Ingat, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah tempatnya di neraka. Bahaya, Mbak, kayak gitu ngomong tidak sesuai dengan dalil Quran. Bahaya gitu. Seperti itu pula ya. Iya, baru saya ngerti Pak Ustadz. Kan saya tidak, saya dulu sudah bilang saya tidak berargumen yang cuman saya yang lewat PT-PT itu kan, cuman saya nanya aja Pak Ustadz, tidak ada apa. Salam toleransi lah Pak Ustadz ya. Iya, salam toleransi. Saya follow dulu ya ibunya. Kalau Iya, nanti naik, pas makasih. usahakan open cam lah. Saling follow Iya, dulu iya, ya, Bu ya. Oke, Oke, makasih ya. sama-sama. Saya izin gantikan dulu. Lancar lah ngajinya. Nah, kenapa ulang ngajinya? Kenapa abang gak ajarin tadi sama mama? Sama mama tadi ajarin. Mama Ada. nggak ajarin gua tadi. Nggak mau ulang-ulang terus. Mamanya nggak mau bimbing lanjut pokok. Karena kalau bisa aja baca Quran, karena masuk neraka akun lah. Bukan bimbing masuk neraka, mamanya masuk neraka. Mengajari anak bagus. Oke. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Aduh. Udah timur dulu, ini dulu dah, ganti dulu ya. Iya, namanya anak-anak teman-teman. Waduh, suaranya double Pak. Double suaranya. Benerin dulu, Bapak turun dulu, habis itu naik lagi ya. Biar suaranya nggak double gitu ya. Turun dulu Pak, minta naik lagi. Suaranya double. Ustadz Kalimantan mana? Kok bisa bahasa Banjar? Ya saya Kalimantan Selatan lah. Orang Banjar, ya. Saya orang Banjar. Aneh-aneh aja. Casper selanjutnya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gimana? Coba Anda open cam dulu. Oke. Halo Pak, oke, selamat sore, thank you. Kenapa? Kira-kira ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Silakan. Soal bidadari tadi yang disampaikan sama yang barusan turun. Kenapa? Kalau saya lihat di surat Quran surat 152 itu tolong dijelaskan sama Pak Ustadz. Sot 52 gitu. Ya. Ada apa gitu? Apa yang Anda permasalahkan di Sot 52? Tadi kan Pak Ustadz bilang tidak ada bidadari-bidadari itu. Bukan tidak ada, di Al-Quran ada bidadari. Nah, makanya didengarin Pak. Jadi ada bidadari. Ada. Bidadari. Dikasih. Tadi bilangnya tidak ada. Kata siapa? Nggak ada. Maksudnya dalil memecahkan perawan istri-istrinya. Itu nggak ada. Nah kalau gitu kerjaan bidadari itu apa itu bos? Loh,
Selain bidadari ada juga pemuda, Pak, yang melayani Enggak, gitu. saya tanya bidadarinya. Iya, selain bidadari ada juga pemuda. Apa kerja mereka? Melayani penghuni surga. Penghuni surga mau makan ini mereka bawain. Kayak gimana? Cuma makanan doang. Banyak, apapun yang diinginkan, ingin perhiasan dibawain, ingin Kalau kipas-kipas ingin- dibawain, dikipasin. Kalau masuk surga Islam itu kan boleh berbuat apa saja yang nggak boleh di dunia kan? Kata siapa? Jadi ada yang dilarang di surga. Nah, larangannya seperti apa juga yang Anda dapat gitu. Enggak, menurut Pak Ustadz saya kan mau belajar nih. Apa larangan bagi seorang yang masuk jannah? Baik, larangan seseorang yang sudah masuk jannah, dia dilarang untuk meminta kepada Allah keluar dari jannah ditempatkan di lain tempat. Itu salah satunya. Oke, itu apa lagi yang lain? Terus untuk apa? Contohnya apa? Yang kagak boleh. Khamar ada, tidak memabukkan. Di bumi kan boleh, nggak boleh kan khamar? Khamar kan di bumi memabukkan. Khamar di surga nggak memabukkan, tapi manis. Gimana khamar itu bisa nggak memabukkan? Dia bukan khamar dong. Lah, Anda tahu dan paham nggak khamar itu? Ya, coba jelaskan khamar itu apa? Khamar itu adalah sebuah minuman yang lezat dan pertama kali ketika muncul pun disebut rezeki yang halal. Nah, khamar terbagi ada dua. Ada yang memabukkan, ada yang tidak. Nah, kalau yang memabukkan itu dapat kita lihat di dunia. Kalau yang tidak memabukkan, manis rasanya dapat kita lihat di surga. Gimana sih? Jadi khamar di dunia itu beda sama khamar di surga ya Pak Yusuf? Udah lah, kalau di dunia ini memabukkan khamarnya. Ngapain bikin mabuk? Enggak, bukan soal orang itu jadi mabuk atau tidak. Bisa saja dia di surga jadi karena dikasih bebas akhirnya dia nggak mabuk-mabuk gitu loh. Gitu. Tapi Terus kalau apa di lagi? dunia, kamarnya sama nggak? Itu saya tanya. Beda ya? Beda. Jadi kamar di surga nggak boleh. Khamar di surga boleh lah. Tapi yang tidak memabukkan. Memang tidak memabukkan, ada di Quran tuh. Lalu untuk apa orang minta khamar kalau nggak memabukkan? Lah, untuk merasakan khamar yang manis rasanya. Gimana sih? Emang nggak ada khamar yang manis di sekarang? Nggak ada khamar yang manis? Anda bisa minum khamar nggak? Ya, khamar bisa diminum. Ada yang manis juga. Baik, Anda pernah ada yang manis nggak? Ada. Ada mabok kagak? Ada juga yang nggak mabuk. Mabok ya. Enggak. Ada yang Ya artinya kalau udah mabok ya itu haram dalam Islam. Makanya khamar di surga diganti dengan yang manis rasanya tidak memabukkan. khamar itu Gimana aslinya sih? memabukkan nggak saya tanya? Bukan, khamar itu adalah sebuah nama minuman, khamrun. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Oke, ya terserahlah. Tapi kan kalau Anda mengakui bahwa memang dikasih bidadari kan di sana? Ada, iya. Yesus aja janjikan istrinya juga. Kenapa? Ya, kalau kami tidak percaya, kita itu berdebat soal yang dipercaya. Ya, kalau orang umat Islam memang percaya bahwa memang saya akan dikasih bidadari. Bahkan saya pernah dengar ada ustadz yang bilang bahwa perempuan-perempuan akan dikasih pangeran. Loh, pangerannya ini ngapain? Pangerannya mau apa, perempuan-perempuan yang mau masuk jannah itu memang suka digituin sama pangeran-pangeran. Memangnya ada dalilnya? Ada dalilnya. Oh, kalau begitu mereka Enggak dikasih apa? ada toh. Pemuda-pemuda melayani, yang dimaksud melayani bukan berarti perempuan suka gitu, bukan. Mana Perempuan itu suka perhiasan. Maka Mana perhiasan ketika dia minta di surga dibawakan oleh pangeran-pangeran. Gimana sih? Kenapa harus pangeran? Kenapa enggak bidadari? Nih. Selain pangeran, yang perempuan pun juga dapat bidadari. Gimana sih? Ada orang yang beriman itu akan dibalas dengan bidadari, baik perempuan atau laki-laki. Wa hurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun.
Atau untuk orang golongan kanan, baik laki-laki atau perempuan. Gimana sih? Al-Waqiah, makanya baca surah Al-Waqiah. Untuk orang golongan kanan apa balasannya? Udah dibilang juga. Perempuan dikasih berapa bidadari? Lah, dikasih berapa pelayannya sesuai dijanjikan. Kalau di hadis 72 ya 72 juga bidadarinya dikasih perempuan. Oh begitu. Jadi oke, kita fix kunci ya. Yusuf PI percaya bahwa perempuan di jannah akan dikasih bidadari 72 dan pangeran 72 juga gitu. Nih, ya baca. Wa ashabul yamin ashabul yamin, dan golongan kanan ada disebut laki-laki atau perempuan. Baik perempuan atau laki-laki ya. Yang namanya golongan kanan yang beriman, itu balasannya ada pohon bidara tidak berduri bisa dimakan, pohon pisang, terus naungan terbentang luas, yang tercuora, buah-buahan yang banyak. Terus apalagi nih, ya, juga diciptakan bidadari untuk laki-laki maupun perempuan. Gimana sih? Itu oke, saya terima kalau misalnya kita buka tafsirnya. Kenapa ke tafsir? Ini ayat muhkamat jelas gitu. Apalagi Anda mau menafsirkan kayak gimana? Nih. Kita lihat Ibnu Katsir. Makanya nih apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, tidak ada Ibnu Katsir menjelaskan hanya laki-laki yang dapat. Makanya baca. Berapa? Gimana sih? Saya buka dulu. Surah apa? Tuh, Al-Waqiah, ya. Al-Waqiah. Nih, kita cek sama-sama. ayat 35. Oke. Tuh. Makanya jangan kalian pikir bidadari itu hanya didapat laki-laki. Semua penghuninya dapat. Al-Waqiah nomor berapa itu? 35. 35. Oke, kita cek tafsirnya ya. Saya cek dulu. Tuh, ada nggak Ibnu Katsir mengatakan hanya untuk laki-laki? Nggak ada. Yang nama bidadari yang berpayudara itu, yang di surah yang tadi kita buka itu, bukan? Ya, bukan. Jadi untuk apa bidadari itu? Ya, untuk melayani penghuni surga, baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuannya mau dia suka perhiasan, dibawain bidadari, dibawain pemuda, dibawain pangeran-pangeran. Makanya otak tuh kalau baca bidadari jangan cuma selangkangan gitu. Masalahnya itu kan ada di kitab suci Anda. Gitu. Ya udah dijelaskan kan, makanya gini. Udah kalau udah dijelaskan nggak perlu anda ngotot gitu. Enggak, tafsir Anda itu lain dengan tafsir yang ada di ulama. Bukan tafsir Indonesia. Saya, itu teks Quran, bukan tafsir saya. Saya tunjukkan salah satu tafsir. Gimana sih? Mengatakan bahwa itu untuk perempuan. Aduh, juga. Kau baca tafsir Ibnu Katsir yang kau minta tadi apa ya? Makanya baca kata Ibnu Katsir, adakah dia menjelaskan bahwa bidadari hanya untuk laki-laki? Nggak ada. Ayat udah jelas untuk golongan kanan, baik laki-laki atau perempuan, golongan kanan itu, makanya ulama tidak ada memberikan tafsir hanya untuk laki-laki, nggak ada. Golongan kanan, laki-laki dan perempuan. Saya mau cek dulu, jangan PI bohong ini. Memangnya golongan kanan cuma laki-laki semua gitu, hah? Makanya kalau bidadari memang itu untuk laki-laki, kamu jangan bohong gitu. Makanya bidadari itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk laki-laki dan perempuan, untuk penghuni surga golongan kanan. Kalau mana sih golongan? Ya iyalah, mau perempuan mau laki-laki. Ya enggak, yang penting kita fix di sini ya. Kalau misalnya nanti ada orang-orang Islam yang bilang bahwa di jannah itu perempuan tidak akan mendapat bidadari,
atau Pangeran Yusuf PI berbeda, oke? Itu isinya Berbeda, ya iya. Saya ikut teks Quran untuk golongan kita kanan. kembali ke surat yang tadi saya bawa. Surah Al-Sad 53 itu. 52. Kenapa dengan Itu surat dan 52? di samping mereka dalam kurung ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya gini, yang redup pandangannya. Kau Itu ketutup ininya, suaranya. ya. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Kalau redup pandangannya itu kenapa? Kalau Baik, redup pandangannya untuk laki-laki atau perempuan? Oh, ya boleh. Yang laki-laki dan perempuan nggak apa-apa. Makanya di situ nggak ada, hanya Saya untuk laki-laki nggak ada. Saya tanya kenapa redup pandangannya? Kenapa Ya matanya itu saya ngantuk? artinya apa? Kenapa redup pandangannya? Dia hanya melayani dari penghuni surga, hanya melayani tuannya, bukan memandang yang lain-lain dari penghuni kenapa surga. matanya redup? Saya Oh, jelaskan, saya makanya tidur. Anda dengarkan, paham? Loh, Kenapa redup? bidadari itu? Makanya saya jelaskan, seperti ngajak Anda tidur, dengarkan, paham, jangan ngeyel kalau nggak paham gitu ya. Nah, makanya saya jelaskan, Anda dengarkan biar Anda paham, jangan ngeyel, oke? Ya, pertanyaannya adalah kenapa Ya, perempuan makanya. itu matanya mau ngantuk? Ah, Jelaskan. Oke, di mana mengantuk? Nah, asumsi. Oh, kalau matanya redup itu gimana? Coba. Matanya Yusuf bikin redup mata yang redup dimaksudkan matanya redup, dia tidak pandang ke sana kemari melihat penghuni lain, bukan kayak gitu. Ada. gimana? Mata redup atau mata sayu itu kenapa? Atau lagi horny, lagi nafsu gitu? Mata sayu saya pun bisa kalau saya pandang Tuhan saya dengan mata yang sayu, ya mata sayu, saya nggak memandang yang lain-lain gitu. Ngapain saya Kalau pandang misalnya- Tuhan yang lain? Nggak boleh. Yusuf, Nah. kalau misalnya orang itu memang melayani, mereka harus sigap dong, matanya harus black. Oke, saya siap. Disuruh ngambil ini, siap. Saya suruh ngambil itu, siap. Lah, Ya ini itu tidak ada juga di ayat lain Ngajak ada. tidur, namanya ngajak tidur. Ada. Bukan di situ tidak ada istilah ajak tidur, makanya jangan asumsi. Lalu kau jelaskan kenapa matanya sayu. Jangan kau tambah-tambahi. Ya. Saya nggak nambah-nambahin. Saya nggak Oke. nambah-nambahin loh. Ada nggak di situ untuk tidur, ada nggak? Ada nggak? Loh, iya kenapa matanya redup? Ada nggak Kayak sesuai lampu yang redup. Anda katakan untuk tidur dulu? Biasanya kalau matanya redup itu mau ngapain? Makanya jangan asumsi, tanya Yusuf. gitu ya. Yusuf. Kalau matanya Ada. redup itu mau ngapain biasanya kalau matanya redup? Aduh, mata redup Ayo. banyak. Bisa juga Ya, orang kira-kira mau memfokuskan, ibaratnya mata Misalnya saya redup orang nih. mau Ya, beol gitu, matanya redup redup gitu. mata saya memandang, memfokuskan satu pandangan dengan teliti. Redup juga mata, gimana sih? Aduh, makanya Itu bukan jangan redup. pakai asumsi ketika di Al-Quran saya di mana dikatakan untuk berhubungan, kagak ada. Nih yang kau Kenapa baca matanya ya, redup? nih. Artinya apa mata sayu itu matanya sipit. Ayat ini menyebutkan bidadari memiliki pandangan yang tidak liar dan mata yang indah. Ini mengindikasikan kecantikan yang menarik, bukan mata yang sayup. Gimana sih? Baca. Sabar, saya lihat dulu tafsirnya. Sabar. Makanya pikiran Kristen ini selangkangan melulu. Oh, bukan. Pikiran Kristen ini selangkangan melulu. Saya udah tahu, Pak ya. Enggak. Sekarang saya mau balik tanya kepada Anda. Saya mau lihat tafsirnya dong. Tafsirnya dulu. Jangan ini bikin sembarang-sembarang gitu. Di sini tafsir Al-Muyassar itu Kementerian Agama Saudi Arabia berkata, di sisi mereka ada bidadari yang pandangan mata mereka terbatas hanya kepada pasangan-pasangan mereka saja, umur mereka sepadan gitu loh. Terus ada lagi di sisi mereka terdapat bidadari yang memiliki usia yang sama. Nah, usia yang sama ini juga persoalan nih. Kok usianya sama? Iya, usia yang sama, masa melayani orang usianya tua, capek loh. Wah.
Gini, Yusuf, Aduh, gimana usia sih? tua- bukan soal tuanya. Masalahnya melayani orang nenek-nenek nanti bawa piring. Aduh, lama jalannya. Loh, dikatakan Yang di situ, muda lah, dengar, yang energik, Yusuf, ya kayak Yusuf. gitu. yang dikatakan di situ usianya seumur ya. Entah dia tuh umur 6 tahun kayak umur 13 tahun kayak umur 50 tahun kayak umur 80 tahun pun yang penting mereka tuh seumur. Nih ya, Jangan kamu berpikir yang umur Anda itu bawa ya, nih yang Anda bawa ya, Anda nggak bisa bohong sama saya, nggak bisa asumsi gitu ya. Ketahuan saya pasti ya, yaitu memelihara kehormatannya, tidak mau memandang selain kepada suami mereka ya. Terus di sini bidadari itu tidak liar pandangannya ya. Terus matanya jelita gitu, nggak sayup. Oh, terus kenapa di Quran dibilangin tadi gitu? Kenapa di Yang Quran mana tadi? ayatnya? Yang mana? Mana ayatnya? Memang kakek Sugiono ini selangkangan melulu pertanyaannya. Surah Al-Sad nomor 52 gitu loh. Coba kamu buka. Asof. Surah Sad. Sot. Nih sot ya teman-temannya. Oh. Sot 52. 52. Nyambung. Ya, nih. Ini apa terjemahnya? Wa indahum qasiratut tarfi atsrab. Dan di sisi mereka ada bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Ya jelas lah. Ya. Oke. Lihat nih. Sabar. Nah, nih ya, kayak gimana tafsirnya? Tidak liar pandangannya, dia tidak kesana kemari gitu pandangannya. Tafsirnya. Ayo. Lihat nih. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya lah. Makanya ini apa? Qasiratut tarfi. Ya, artinya tidak kesana kemari, fokus di satu titik. Itu teksnya. Udah Jadi kagak matanya Pak. gimana? Udah Matanya liar udah atau kagak cantik jelita. Jadi matanya liar ya, kagak kesana kemari, memfokuskan ke satu arah gitu dengan Kenapa fokus. tafsirnya beda? Kenapa tafsir di sini beda? kamu baca beda? Pak, Kamu yang tadi namanya tafsir Anda bisa ditabrakkan dengan tafsir yang lain. Makanya lihat teks Quran, itulah perlunya teks original ya. Gitu, pelanggaran dia teman-teman. Kena nggak kau ya? Siapa suruh bahas selangkangan melulu? Saya paham ya, Pak Sugiono gitu ya. Bukan teman-teman, ada notifnya di tempat saya. Ini dia kena pelanggaran itu. Bukan dikik, dia kena pelanggaran notifnya tuh. Ya, siapa suruh bahas selangkangan ya? Udah dibilang ya, yang matanya redup fokus fokus ya, bukan redup ya, kayak orang mabuk, beda bahasanya. Udahlah, kalian kalau bahas selangkangan jagonya kitab kalian ya. Saya paham, Tuhan kalian pun lewat selangkangan, paham. Makanya kalian hobi bahas itu ya. Gitu. Dengar bidadari, lalu otaknya porno aja teman-teman, selangkangan isinya otaknya. Padahal bidadari bukan cuma masalah itu ya, masalah pelayanan-pelayanan yang lain dan didapatkan semua penghuni surga, baik laki-laki atau perempuan. Mana sih? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya open cam dulu bang. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran itu pahit diterima memang, betul ya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan, abang silakan. Syukran jazakallah ya. Ya Ustaz, alhamdulillah saya muslim ya. Alhamdulillah. Ya. Yang ini kan yang permasalahan orang Kristen kan hanya Yesus utusan ya Ustaz ya.
Betul, utusan. Itu di kitab mereka sih. Bukan kata kita, tapi kata kitab mereka. Iya, utusan kan sudah beres. Iya, nggak usah dituhankan kan gitu aja ya. Seharusnya gitu. Nah, seharusnya gitu. Iya. Tapi kalaunya otak udah konslet, kagak usah utusan, tiang listrik pun disembah. Itu kalaunya otak udah konslet, kagak usah utusan, tiang listrik pun disembah. Patung disembah, itu otak-otak konslet itu. Ustadz, aslinya Yesus kan Nabi Isa itu Ustadz ya. Ya kalaunya dari di luar Quran maupun Bible, pastilah itu oknum yang sama. Nah kok bisa berubah Yesus itu gimana itu? Karena bahasa dari Yunani. Dia kalau Yesus itu nama aslinya Isoah gitu. Iso, nama panggilan sehari-hari dia dalam bahasa Aramaik. Lalu disebarkanlah, orang menyebutnya beda-beda. Ke arah Yunani mereka menyebutnya Yesus gitu, Yesus Kristus. Kalau Ibraninya Yeshua HaMashiach. Nah, itu penyebutan dari Ibraninya. Kalau ke arah Yunaninya Yesus gitu. Tapi kalaunya ke arah Arab, apalagi bahasa Suryani Timur, itu namanya Aisoah. Ke Arab Saudi, apalagi Al-Quran menyebut Isa. Jadi hampir sama penyebutannya dengan nama panggilan dia sehari-hari, Iso dengan Isa gitu. Ustadz ya. Orang itu menyebut Alkitab kan bukannya bahasa Arab, Ustadz. Ya mereka nggak tahu, imani saja mereka, Pak. Iya, coba tanya, nama Alkitab itu kau ambil dari mana? Nggak ada yang tahu, Kristen, nggak ada. Serius, tanyakan Alkitab itu dari bahasa apa? Nggak ada yang tahu mereka. Yang penting ya kata pendeta ini Alkitab, ya udah imani saja, jangan banyak tanya kau. Kau jangan banyak tanya, imani saja, 1 bulan kasih 10%, udah beres. Dosa kau udah ditebus Yesus, mati di tiang salib, kan kayak gitu, masuk surga kau ya. Pengetahuan saya ya, yang disalib itu kan Yudas, Ustaz. Betul. Kalau Yudas itu sih referensi dari Bible juga. Kalau di Al-Quran kita tidak disebutkan nama masalahnya. Saya waktu belajar di kalau guru-guru kita kan mengajarkan kebanyakan Yudas ya. Itu ngambil dari tafsir dan pendapat ulama kebanyakan. Cuma kalaunya kita langsung merujuk teks Qurannya tidak disebutkan nama. Memang sih pendapat dari tafsir maupun pendapat ulama ini diperkuat oleh Bible juga. Masalahnya gitu. Tapi kok melenceng jauh sekarang. Apa tuh? Yang disalib katanya Yesus. Iya, kok melenceng dari tafsiran ulama. Ini kalaunya Yesus kan bahasa mereka toh. Iya. Kalau kita kan Isa, kan kita punya tafsir tersendiri. Gitu. Lalu? Ya katanya kan saya debat dengan orang Kristen ya. Itu, nah ya kalau yang disalib itu bukan Nabi Isa. Gitu. Ya gini sih, ya kalau kita meyakini bukan Nabi Isa, saya pun meyakini bukan Nabi Isa. Kalau ada Tuhan disalib, Ustaz. Kalau ada ya berhenti jadi Tuhan aja, Ustaz. Berhenti jadi Tuhan, maksudnya? Kalau Tuhan disalib itu berhenti jadi Tuhan. Ya. Iya. Kalau Tuhan disalib, berarti Tuhannya nggak sakti, Ustaz. Ya itu keyakinan mereka lah. Kalau kita kan beda gitu, Pak. Ya makasih waktunya Ustaz ya. Salam Sama-sama. dari Surabaya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mata menyala. Mata menyala. Syukron ya, jazakillah ya Bu Atika ya. Ganti oten Ustadz. Ya iya, ini sore ini teman-teman gini loh. Serius, waktunya kok pendek kali ya. 1,5 jam terasa bentar banget gitu. Udah mau maghrib pula tempat saya. Hah. Kayak gimana ceritanya? Sebentar kali sore hari, kalaunya sore live-nya. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang disampaikan Bu Narti. Saya cuma mau bertanya. Apa tuh? Sebelumnya sana seketawa nih. Itu mau tanya aja. Itu si Oten itu kemarin kan saya pernah bertanya pada siapa ya? Sentia kah siapa itu ya? Temannya Mika. Saya bertanya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan mereka kan. Terus saya bertanya, Yesus itu kalian bilang Tuhan. Terus kenapa dia berdoa kepada Bapa? Bapa itu siapa? Dan juga Yesus itu sebelum turun ke dunia, Bunda Maria itu sembah siapa? Nah, dan apakah Bunda Maria itu menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhannya juga? Seperti itu. Jawab mereka, ya. Terus? Pokoknya ya seperti itulah, saya bilang lah sama Cynthia, Tia, kita pakai logika aja. Misalnya dirimu seorang ibu, ya kan? Terus kamu melahirkan seorang anak. Dan terus tiba-tiba kamu mengatakan bahwa anakmu itu mendapat mukjizat sebagai Tuhan atau sebagai apalah, raja lah, apakah kamu mau menyembah anakmu begitu? Jawabnya bingung. Ya iya, memang mereka orang-orang bingung memang. Kalau bagi saya mereka orang-orang bingung. Nah, seperti itu. Terus saya mengatakan, Yesus itu sebelum lahir ke dunia ada di mana? Nah, sebelum lahir ke dunia itu Yesus ada di mana? Ya, ada di surga katanya, ada di surga katanya. Nah, terus terus ini dia turun ke dunia itu apakah dia menjadi seorang pesulap gitu? Dia udah jadi Tuhan nih. Terus tiba-tiba dia berubah jadi bayi dan masuk ke rahimnya Bunda Maria, dan terus Bunda Maria melahirkan dia. Melahirkan dia dan kalian menganggaplah bahwa dia itu adalah Tuhan. Berarti Yesus itu pesulap ya? Ya gini aja Mbak, diskusikan dengan Kristen lah. Kalau kita mau nolok nanti ya takutnya kan Mbaknya direkam, nanti dibilang penistaan agama kata mereka. Gitu, diskusikanlah sama mereka. Kalau sama Muslim susah kalau ditanggapi gitu. Ya, karena kemarin saya satu orang dikeroyok 4 orang sama Mikana, sama Cynthia, sama satu lagi ada itu bapak-bapak. Pokoknya ya begitulah Ustadz, saya merasa lucu aja gitu. Terus mereka berkata bahwa Yesus itu berdoa pada Bapak itu ya rohnya dia sendiri gitu, kan lucu. Ya iya, diskusikan kembali, tanya rohnya kayak gimana sama mereka, diskusikan. Kalau saya sama saya Mbak, saya Islam, nanti kena Mbaknya gitu. Karena mereka mengatakan kita ini nggak pakai akal. Mereka nggak pakai akal. Gini maksud saya gini, Mbak diskusikan sama mereka yang Kristen. Kalau mendiskusikannya sama saya, ada yang ngerekam, Mbaknya dilaporkan ke polisi, kena hukum gitu masalahnya. Itu namanya monolog gitu Mbak. Iya betul. Oke lah Tat, kalau gitu saya merasa lucu saja, makanya saya menyampaikan ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, yang muslim kalau mau nanya langsung nanya aja ya, jangan monolog gitu ya. Kalau monolog takutnya Anda yang kena, bukan saya yang kena. Tapi Anda yang kena gitu. Membicarakan agama orang kan mereka rekam, bisa tuh Anda kena. Jadi kalau Anda mau tanya diskusi lintas agama, bertanya gitu ya, ibaratnya melalui Al-Quran, pandangan Quran, atau melalui pandangan Kristen akan saya jawab. Tapi kalau Anda monolog gitu, diskusikanlah. Jangan sampai monolog, nanti malah Anda kena gitu. Ya, hati-hati gitu. Kalau saya teman-teman udah nggak ada mundur-mundurnya. Apapun dari kalian bentuknya saya hadapi.